Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya dosen kamu dan ini adalah lanjutan dari video untuk mata kuliah kita di psikologi perkembangan peserta didik. Di video kali ini kita akan membahas tentang topik untuk minggu ini yaitu konsep diri. Saya harap di titik ini Anda sudah punya persiapan dengan membaca bab konsep diri sehingga nanti pembicaraan kita akan lebih menyambung baik itu secara virtual maupun secara langsung. Saya akan membuka materi untuk minggu ini dengan sebuah analogi sederhana yang hopefully semoga saja bisa membantu Anda lebih paham tentang apa itu yang disebut dengan konsep diri. Jadi gini, pernahkah kamu berkaca dan ketika kamu berkaca kamu perhatikan rambut kamu tuh oh ternyata di sebelah sini tuh agak pitak atau misalnya dari pagi tuh kamu belum sisiran sama sekali. Atau misalnya di muka kamu tuh ada jerawat nambah satu lagi setelah kemarin sibuk ngerjain tugas gitu ya. Ternyata hasilnya adalah kamu nambah satu jerawat lagi. Nah itu adalah gambaran diri kamu secara eksternal, secara fisik gitu. Ya kan ada jerawat, terus bentuk rambut, panjang rambut, ada kancing baju kamu yang copot. Nah itu adalah gambaran luar dari diri kita. Gambaran luar ini kita dapatkan karena kita punya cermin tadi. Nah, secara mental, cermin itu adalah perwakilan dari konsep diri. Konsep diri inilah yang memberikan kita informasi bahwa misalnya suka memasak. Kamu tuh payah ketika berhubungan dengan bahasa asing. Atau kamu tuh sama sekali nggak ada gunanya ternyata kalau di di dapur misalnya. Nah, ini adalah konsep diri, pengetahuan yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Jadi kalau mau kita simpulkan, sederhananya konsep diri itu adalah gambaran tentang apa yang kita pikirkan dan rasakan mengenai diri kita sendiri. Tapi jika Anda lihat di buku kita ini ada beberapa perbedaan definisi. Sebagian dari ahli mengatakan bahwa ini adalah gambaran keseluruhan tentang diri kita. Ada yang mengatakan bahwa konsep diri itu adalah gambaran sebagian dari diri kita. Namun saya rasa mau sebagian atau seluruhnya, yang penting konsep diri adalah gambaran tentang diri kita sendiri. Ini berdasarkan apa yang kita ketahui dan kita pikirkan mengenai diri kita sendiri. Atau pada tahun 1987, salah satu ahli yang disebutkan di buku kita itu menyatakan bahwa konsep diri itu katanya terbagi ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama itu ada body image, persepsi Anda tentang fisik Anda. Yang kedua ideal self, dan ini berhubungan dengan idea ya, cita-cita. Kira-kira kamu berpikirnya ini kamu 5 atau 10 tahun dari hari ini akan jadi apa. Nah ini kita sebut dengan ideal self. Ideal self ini mengacu pada harapan-harapan yang seseorang miliki tentang dirinya sendiri. Nah ini biasanya harapan kan biasanya mengacu ke masa depan ya. Jadi makanya ideal self ini biasanya mengacu ke cita-cita dan keinginan seseorang. Yang ketiga social self. Jadi kita ini sebenarnya masing-masing punya persepsi mengenai bagaimana cara orang memandang kita semua. Jadi ada orang yang saya misalnya secara pribadi itu beranggapan bahwa saya mungkin adalah orang yang tidak terlalu relatable untuk orang-orang di sekitar saya karena saya juga bukan dari daerah sini, jadi mungkin saya akan tetap dianggap orang asing sama orang lain. Nah itu adalah persepsi saya tentang apa yang orang pikirkan tentang saya. Nah, apakah itu ngaruh ke profesi saya atau aspek lain dari kehidupan saya? Bisa ya, bisa tidak. Tapi yang jelas saya merasa, apalagi di adat kita yang serba connection ini ya, jadi saya merasa kadang-kadang itu ada pengaruhnya juga gitu. Tapi ya mungkin tidak di semua hal lah ya. Ada beberapa bagian-bagian yang di mana saya tetap harus profesional. Terus apa urusannya konsep diri ini harus dipelajari? Padahal kita kan calon guru itu ya. Jadi gini, konsep diri ini perlu dipelajari karena konsep diri itu ibaratnya kalau untuk laptop atau komputer, dia adalah softwarenya. Jadi bayangkan apa yang terjadi kalau komputer kamu tuh nggak punya software. Bisa hidup komputernya pasti, tapi dia tidak akan bisa melakukan apa-apa karena nggak ada softwarenya. Jadi sepowerful inilah kira-kira peran konsep diri terhadap seorang individu. Kalau seorang individu nggak punya konsep diri yang baik ya,
Semua pasti punya konsep diri, entah itu baik positif atau negatif. Tapi jika dia tidak punya konsep diri yang positif, maka semua tindakannya pun akan negatif. Kenapa? Karena dia percaya bahwa dirinya ini nggak tidak punya kualitas untuk dianggap sebagai seseorang yang baik, karena memang konsep dirinya juga tidak baik. Nah, ketika itu berhubungan dengan konsep diri, rumusnya adalah semakin baik konsep dirinya, semakin positif konsep dirinya, maka semakin gampang pula individu yang memiliki konsep diri itu untuk sukses. Karena berarti tindak tanduknya juga positif, menyesuaikan dengan konsep diri yang sudah terinstal tadi. Jika konsep dirinya negatif, maka yang terjadi adalah uh, komputernya mungkin akan tetap jalan. Artinya sebagai individu dia tetap akan berfungsi, tapi fungsinya itu fungsi yang negatif. Dia akan mudah shutdown, ya kan? Sedikit-sedikit komputernya mati, sedikit-sedikit kehilangan semangat atau arah, sedikit-sedikit terpengaruh oleh lingkungan, sedikit-sedikit kena masalah ini, masalah itu. Ya karena memang dari awal softwarenya adalah software bajakan misalnya, tidak yang official ya, yang tidak asli, tidak original gitu. Selain konsep diri, konsep besar lain yang juga harus Anda ketahui adalah self esteem atau harga diri ya. Dan ini adalah istilah yang sering sekali ditukar balikan oleh banyak orang di luar sana, terutama mereka-mereka yang awam ya. Padahal dua konsep ini adalah dua konsep yang berbeda. Jadi kalau tadi konsep diri atau dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan self concept, itu adalah softwarenya jiwa kita, maka harga diri atau self esteem dalam bahasa Inggris itu adalah lisensinya, ya kan? Jadi ya sama seperti yang saya sebutkan tadi, kamu bisa punya software tapi softwarenya bisa software asli atau bajakan. Nah, self esteem itu adalah lisensi untuk software ini kira-kira. Harga diri. Harga diri ini adalah evaluasi diri kita terhadap diri kita sendiri dengan cara memberikan penghargaan terhadap eksistensi diri kita. Ingat ya, kata kuncinya adalah penghargaan kalau untuk self esteem. Tapi kalau untuk self concept itu adalah awareness atau kesadaran mengenai diri kita sendiri. Jadi beda ya, kalau konsep diri tadi itu biasanya adalah jawaban untuk pertanyaan misalnya, aku ini bagusnya di bidang apa ya? Nah, itu self concept. Tapi kalau self esteem atau harga diri, maka itu misalnya pertanyaannya adalah aku layak nggak ya diperlakukan seperti ini. Nah, itu adalah self esteem atau harga diri. Paul Giasanti pada tahun 1993 mengatakan bahwa konsep diri itu katanya terdiri dari setidaknya 3 komponen. Yang pertama itu adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang apa ya? Pengetahuan tentang diri kita sendiri. Pengetahuan tentang diri kita sendiri ini sifatnya sangat tidak konstan ya, tidak stabil. Ini berubah-ubah seiring dengan tugas perkembangan yang berhasil kita selesaikan. Jadi misalnya begini, dulu waktu SD Anda itu apa ya, dikenal sebagai anak yang pintar dan Anda memang percaya bahwa Anda anak yang pintar gitu. Karena terbukti setiap tahun Anda berhasil menjadi juara umum misalnya di sekolah. Tapi kemudian setelah kamu memasuki usia kuliah, akhirnya di satu kelas kamu itu adalah kumpulan orang-orang pintar yang juga jadi juara satu dulu di sekolahnya SD dulu, ya kan? Nah, akhirnya di usia kuliah ini kamu sudah tidak lagi menjadi apa ya bintangnya kelas kamu karena sudah tergantikan oleh seseorang yang juga dulunya juara di sekolahnya gitu ya. Nah, ini kan yang kamu tadi merasa kamu adalah anak yang pintar, ini mungkin akan berubah menjadi mahasiswa yang tidak begitu pandai, gitu ya. Tapi juga tidak bodoh-bodoh aman. Nah, ini kan perubahan pengetahuan mengenai diri kita sendiri yang apa ya berubah sesuai dengan perjalanan tugas perkembangan. Apakah itu normal atau wajar? Ya wajar banget, normal justru. Ya kan? Jadi nggak usah khawatir. Namun kalau kamu merasa apa ya perbedaannya itu sangat jauh gitu ya. Kalau kamu tadi merasa waktu kecil kamu tuh adalah anak yang patuh pada orang tua, sekarang tuh kerjanya melawan aja. Nah ini memang harus apa ya harus bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Yang susah adalah ketika ada orang yang sama sekali sudah tidak lagi mendengar bisikan-bisikan mental yang dia punya gitu. Kita ini kan sebenarnya punya kok sebenarnya apa ya persepsi tentang diri kita sendiri.
ya kan? Nah itu sebaiknya didengarkan. Kalau kamu merasa iya ya belakangan ini aku malas sholat, nah itu didengarkan itu yang kayak gitu-gitu. Itu bisikan-bisikan dari malaikat biasanya, ya. Nah, I'm just kidding. Tapi maksudnya itu adalah bagian dari bagaimana konsep diri itu berperan pada kehidupan kita sehari-hari. Atau kamu merasa misalnya belakangan ini kamu tidak tidak sesemangat yang dulu, gitu. Tidak sesemangat biasanya untuk belajar. Nah, ini juga bagian dari realisasi konsep diri. Nah, ini harus didengarkan, ya kan? Karena ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan di bagian-bagian yang perlu diperbaiki dari kehidupan kita. Perlu juga diketahui bahwa konsep diri yang kita miliki kadang-kadang beda dengan apa yang orang lihat tentang diri kita. Jadi kita tahunya kita ini anak baik gitu ya, anak yang patuh pada orang tua. Orang lain belum tentu lihat seperti itu. Ya kan, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam pikiran kita. Tapi don't worry, itu juga bagian yang sangat normal dari perkembangan konsep diri kita. Justru memang setiap tindakan kita itu kalau bagi orang lain itu karena mereka tidak tahu proses mentalnya bagaimana, ini akan sangat berpotensi menjadi sesuatu yang negatif. Tapi kamu nggak harus memikirkan itu. Yang harus kamu pikirkan adalah bahwa konsep diri kamu harus positif, bagaimanapun caranya. Kalau saat ini tidak terlalu positif, positifkan. Disinilah perlunya kita cari orang-orang yang satu frekuensi, biar bisa menguatkan dan membantu mempositifkan konsep diri kita. Komponen kedua dari konsep diri menurut si Senti tadi adalah harapan. Harapan ini walaupun apa ya, sesuatu yang sifatnya abstrak nih kita nggak boleh meng-underestimate ya, tidak boleh menganggap remeh. Karena harapan inilah yang memberikan kita energi untuk melakukan sesuatu yang untuk masa sekarang mungkin sifatnya abstrak, tapi di masa depan itu akan menjadi sesuatu yang real. Contohnya apa? Kalau kamu misalnya tertarik mau jadi dosen, maka kamu dari awal, dari sekarang itu sudah harus mulai mencicil apa saja yang kamu butuhkan untuk bisa menjadi seorang dosen. Apa itu misalnya? Ya kamu setidaknya harus bisa menulis karya ilmiah, ya kan? Setidaknya bahasa Indonesia kamu tidak lagi berantakan. Apalagi di semester berapa nih? Semester 6 ya. Semester 6 ini seharusnya siapapun yang mengajari kamu tidak lagi repot memikirkan atau membantu kamu mengembangkan bahasa Indonesia kamu. Seharusnya itu sudah khotom dari tahun-tahun lalu. Kalau belum khotom ya tentu kan inilah tugas kamu untuk menyelesaikannya sebelum kamu nanti benar-benar jadi dosen. Ya. Padahal jadi dosen itu kan masih harapan ya, masih cita-cita, masih keinginan gitu. Belum tentu real, ya kan? Tapi kalau kamu memvisualisasikan harapan ini, maka itu akan diterjemahkan menjadi tindakan-tindakan yang matching dengan harapan tersebut. Tindakan yang matching tadi seperti misalnya itu, mencicil kemampuan menulis karya ilmiah, memperbaiki bahasa Indonesia, terus ikut tes bahasa asing di sana sini. Nah, itu kan semua penerjemahan dari cita-cita yang kita punya. Komponen ketiga itu ada penilaian. Nah, disinilah tadi berperannya harga diri yang sudah saya jelaskan. Jadi, setiap hari kita sebenarnya berusaha mencari jawaban untuk pertanyaan, "Saya ini sebaiknya menjadi apa?" Pertanyaan ini juga biasanya akan diikuti dengan pertanyaan lain. "Saya ini sebenarnya pantas nggak sih jadi itu?" Katakanlah kamu misalnya pengen menjadi apa ya saya bilang ya, istri bupati. Ini abstrak banget nih. Tapi let's say you wanna be a regent's wife gitu ya, seorang istri bupati. Nah, biasanya kalaupun kamu sudah punya jawabannya secara mental di dalam kepala kamu, iya atau tidak, yaitu kamulah yang tahu ya jawabannya apa. Biasanya itu akan ada muncul pertanyaan baru. Pertanyaan barunya adalah, kamu layak nggak jadi istri bupati? Kalau kamu layak, apa yang kamu punya untuk menganggap kamu layak menjadi istri bupati? Nah, ini akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan follow up yang sebenarnya itu adalah cara kita secara mental untuk memvisualisasikan penilaian diri kita sendiri. Jadi kita ini udah mengkotak-kotakkan sebenarnya profesi apa yang cocok untuk kita nanti di masa depan, ya kan? Posisi apa yang pantas untuk kita, posisi apa yang kita anggap itu terlalu rendah, ketinggian atau cocok gitu. Kita sudah punya itu sebenarnya. Tapi itu semua sangat bergantung kepada penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Penghargaan kita terhadap diri kita sendiri. Semakin kita menghargai diri kita sendiri, biasanya posisi atau profesi yang kita bayangkan itu pun biasanya semakin naik gitu, ya kan? Tapi kalau tidak, ini mungkin akan
apa ya, middle to low positions gitu ya, karena menyesuaikan dengan apa yang terjadi di dalam mental, di dalam pikiran. Kita lanjutkan dengan materi tentang konsep diri dan korelasinya dengan perilaku kita. Tadi di awal sudah sempat saya sebutkan bahwa konsep diri itu adalah software yang menentukan bagaimana tindak tanduk kita sehari-hari gitu. Tapi bagaimana kira-kira konsep diri itu mempengaruhi tindakan kita gitu ya pertanyaannya. Nah, jawabannya itu sudah disediakan oleh Falker pada tahun 1974 yang mengatakan bahwa ada 3 cara di mana konsep diri bisa mempengaruhi tindakan seseorang. Yang pertama, melalui tindakan mempertahankan keselarasan batin. Pernah dengar nggak istilah yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat adaptif? Dan itu benar. Namun, kebenaran lain dari pernyataan itu adalah kita manusia tidak hanya adaptif secara fisik tapi juga secara mental. Jadi misalnya kamu tinggal di lingkungan yang toksik. Jadi genangnya cuma dua nih, entah lingkungan yang mempengaruhi kamu atau kamu yang mempengaruhi lingkungan. Tapi mau lingkungan yang mengubah kamu atau kamu yang mengubah lingkungannya, ini sama-sama menunjukkan bahwa konsep diri itu mempengaruhi perilaku. Karena berarti kamu mengubah lingkungan itu, kalau kamu yang mengubah lingkungan, maka kamu melakukannya supaya lingkungan itu matching dengan kamu. Ketika kamu yang mengubah diri kamu untuk bisa sesuai dengan lingkungan, yaitu kamu lakukan juga biasanya supaya kamu bisa nyambung dengan lingkungan kamu. Ya itu kan jadinya perilaku itu kan semua. Baik kamu yang berubah atau lingkungan kamu yang kamu ubah biar matching dengan kamu, nah itu kan menghasilkan tindakan ya. Tindakan-tindakan ini dilakukan demi apa ya, mencapai keselarasan batin tadi. Yang kedua, konsep diri mempengaruhi tindakan kita melalui penafsiran pengalaman. Jadi kalau misalnya kamu diingatkan oleh seseorang, ya kan, kamu ditegur ini oleh seseorang, dan kamunya memang salah gitu. Kalau kamu menafsirkan teguran itu sebagai sesuatu yang negatif, maka tindakan yang muncul juga adalah tindakan yang negatif. Kamu mungkin akan dendam sama dia, kamu akan berusaha mencari kesempatan di mana kapan bisa membalas malunya ditegur itu tadi gitu ya, atau kapan kamu bisa berkesempatan untuk melakukan sesuatu yang bisa bikin dia itu sadar bahwa dia sudah menyinggung perasaan kamu, macam-macam. Nah, tapi itu semua adalah hasil interpretasi dari pengalaman kita. Dengan skenario yang sama, misalnya ketika kamu menafsirkan teguran itu sebagai sesuatu yang positif, sebagai bentuk kasih sayang orang yang menegur ke kamu, kamu akan menyesuaikan perilaku kamu karena kamu yakin mungkin tindakan yang sebelumnya kamu lakukan itu membuat orang yang menegur kamu tidak nyaman. Dan karena orang yang menegur kamu ini penting bagi kamu, kamu mungkin akan menyesuaikan tindakan. Kamu tidak lagi melakukan itu. Jadi muncul tindakan baru kan, muncul perilaku baru. Disitulah kenapa penafsiran terhadap pengalaman itu bisa mengubah perilaku kita atau tindakan. Yang ketiga, konsep diri juga bisa mempengaruhi perilaku kita melalui harapan. Jadi gini, kalau misalnya kamu masuk ke kelas dan ada anak yang kamu sudah mengumumkan ini bahwa hari ini misalnya ada tes. Ada nih beberapa orang anak yang sudah tahu bahwa mereka mau bagaimanapun, mau mereka jungkir balik belajar pun, itu mereka tidak akan dapat nilai terbaik di kelas kamu. Jadi ini jelas akan mempengaruhi usaha mereka. Kan usaha itu berarti kan perilaku ya. Mereka mungkin ketika mempersiapkan diri untuk ujian ini malas-malasan karena dari awal mereka udah merasa udahlah mau jungkir balik juga kami ya tetap aja nanti hasilnya nggak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Ini adalah contoh bagaimana harapan itu atau ekspektasi kita di masa depan itu bisa mempengaruhi perilaku. Terus bagaimana kira-kira pengaruh antara korelasi ya, bukan pengaruh, korelasi atau hubungan antara konsep diri dengan prestasi belajar. Jadi di buku kita tuh sudah dijelaskan banyak sekali beberapa penelitian yang sudah berhasil menunjukkan korelasi antara konsep diri dan prestasi belajar, dan kesemua penelitiannya itu secara konsisten menunjukkan ada korelasi positif. Artinya semakin bagus konsep dirinya, maka semakin berprestasi anaknya. Nah, tapi apalah gunanya kira-kira informasi ini untuk kita sebagai calon guru pendidikan agama Islam? Gunanya adalah kamu bisa memakai informasi tersebut untuk menghack ya, untuk mensabotase konsep diri siswa kamu supaya mereka merasa bahwa mereka ini adalah calon-calon orang sukses di masa depan.
Harapan, tadi sudah saya jelaskan bahwa harapan itu bisa menentukan perilaku seseorang. Dengan memberikan harapan, ya kan, walaupun ini kedengarannya masih janji manis di tahap ini, tapi dengan memberikan harapan-harapan ini, kemungkinan besar mereka akan menyesuaikan tindakan mereka. Karena orang sukses di masa depan tuh nggak ada yang leha-leha di masa muda kan. Nah, dari situ saja mereka sudah dapat pesan secara mental bahwa, oh oke, untuk bisa sampai ke tahap ini, kami harus melakukan ini. Cuman ini nanti tolong disesuaikan dengan usia anak didiknya ya. Nanti kan ada di buku kita juga ada penjelasan tentang karakteristik perkembangan konsep diri untuk anak SD, SMP dan seterusnya gitu. Nah, saya akan lanjutkan dengan implikasi dalam pengajaran. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai guru ya kepada anak didik kita terutama yang duduk di bangku SD nantinya demi membantu mereka mengembangkan konsep diri mereka. Yang pertama adalah memberikan dukungan penuh ya kepada siswa yang sedang mengalami perkembangan konsep diri. Ini penting karena biasanya apa ya, emotional support itu terutama ya, emotional support itu sangat membantu berkembang suburnya sebuah persepsi. Ya. Jadi kalau anaknya sedang berusaha memberikan kepercayaan kepada dirinya sendiri, yang tadinya dia berpikir dia tuh nggak punya kemampuan apa-apa di kelas Anda dan dia sudah mulai ya kan berpikir bahwa oh aku bisa kok cuman selama ini mungkin strateginya salah misalnya dia sudah ada di tahap itu maka tugas kita sebagai guru adalah mereinforce menegaskan pendapat itu dengan memberikan dukungan emosional ini bisa dilakukan dengan memberikan afirmasi positif iya kamu hebat kamu sedang dalam proses ini kalau konsisten kamu lakukan lama-lama kamu akan berhasil melakukan ini. Nah, itu afirmasi positif ya. Kita memberikan penguatan melalui kata. Terus jangan lupa juga penggunaan apa ya, reward and punishment itu juga sangat membantu ya untuk mengembangkan konsep diri siswa. Tapi tolong disesuaikan dosisnya dengan target yang mau dicapai. Jadi misalnya untuk tugas sederhana itu ya nggak usah lah kamu setiap hari belikan es krim tuh nggak perlu ya. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang sifatnya yang apa ya, untuk skala anak tuh udah besar misalnya dia berhasil yang tadinya dia nggak berhasil dapat nilai di bawah sorry di atas 50 misalnya setiap ujian nah kali ini dia berhasil dapat nilai 100 nah itu kan besar ya kamu mungkin bisa traktir dengan membeliin es krim satu gitu nah itu ya terserah sih bagaimana formanya tapi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa memberikan reward atas usaha anak didik di kelas yang kita handle. Yang kedua memberikan kesempatan kepada anak untuk menunjukkan tanggung jawab. Jadi kan kalau misalnya konsep dirinya positif, seharusnya anak-anak tuh sudah merasa punya tanggung jawab lah ya untuk hal-hal yang harus dilakukan di kelas. Nah itu tolong dikasih kepercayaan, jangan apa-apa tuh disalahkan, nggak bisa begini, harus begini, nggak usah. Kasih dulu kepercayaan, biarkan dia berproses, nanti kalau ternyata masih ada kesalahan di sana sini, koreksi setelah dia menyelesaikan prosesnya. Jangan ketika dia sedang sibuk menyelesaikan proses-proses ini, terus kita sebagai guru tuh sudah langsung memponis, oh ini tuh salah, sebaiknya tuh begini. Jangan. Kasih dulu dia kepercayaan, berikan dia kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya, and then by the time he finishes his assignment, kamu boleh kasih feedback. Feedbacknya juga usahakan yang strukturnya itu yang sandwich ya. Jadi sandwich feedback itu artinya gini, kamu ketika memberikan apa ya feedback itu usahakan yang positif dulu positif oh iya ini apa ini tulisannya bagus ya ini secara umum udah keren ini terus di bawahnya itu masuklah intinya ini mau enak nggak enak disitulah ditaruh di tengah ya kan baru kemudian tutup dengan komentar positif lagi jadi positif kalau mau negatif atau positif di tengah terus positif lagi positif isinya terus positif. Jadi misalnya ini bagaimana realisasinya di dalam konteks kelas. Misalnya anak kamu sedang mengikuti ujian, ya kan? Setelah dia selesai menjawab semua pertanyaan, dia mengumpulkan. Kamu bisa kasih feedback dengan, oh ya ini apa? Ini waktunya apa ya cepat ya, luar biasa ya. Nah, itu udah lapisan pertama ya, udah positif. Barulah kamu masuk ke substansinya. Coba ya kita lihat dulu ini kira-kira dari sekian pertanyaan, yang mana yang kamu ragu atau tidak yakin? Nah, ini silakan dibahas sama-sama. Baru nanti kasihkanlah
informasi yang sejalan dengan substansi dari apa yang dijawab oleh anak tersebut. Misalnya kalau untuk pertanyaan nomor 2 ini kurang tepat, namun ini saja pun sebenarnya sudah cukup bagus, cuman lain kali mungkin bisa ditambah dengan ini gitu ya. Baru kemudian setelah selesai isinya, ya kan substansinya, baru tutup lagi dengan komentar positif. Komentar positifnya apa? Great job, kamu sudah melakukan pekerjaan yang bagus hari ini. Semoga nanti kedepannya bisa lebih bagus lagi ya. Nah, itu sudah positif. Selesai, ya kan? Tapi intinya adalah sebelum sampai ke situ, kamu harus memberikan anak-anak kesempatan untuk berproses. Biarkan dia menyelesaikan prosesnya satu persatu, baru kemudian kasih feedback. Ya. Berikan mereka kesempatan untuk bertanggung jawab pada tugasnya sendiri. Yang ketiga, akui bahwa dia mampu melaksanakan tugas-tugas itu. Memberikan pengakuan ini sebenarnya sejalan dengan definisi dari konsep diri tadi, bahwa konsep diri kan tadi adalah gambaran mengenai diri kita sendiri. Jadi kalau si anak sedang ada di tahapan dia menganggap dia bisa melakukan sesuatu, maka kita harus menegaskan itu dengan memberikan pengakuan secara eksplisit ya, bahwa dia memang mampu melakukan tugas itu. Gak usah diintervensi, biarkan aja dia melakukan tindakannya sendiri. Yang keempat, bantu mereka untuk membuat tujuan yang realistis. Jadi, kalaupun kita punya konsep diri bahwa kita bisa melakukan semua hal, tapi secara realistis itu kadang-kadang nggak nyambung ya dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi ada memang batasan-batasan kapasitas yang harus kita miliki. Dan ini harus dibantu disadarkan terutama untuk anak-anak SD yang kadang-kadang filternya itu belum tajam sekali ya, remnya belum terlalu tajam ya. Jadi kita harus membantu menyadarkan mereka bahwa target seperti ini nih masuk akal untuk usia kamu misalnya. Tapi target seperti ini, ya ini nggak masuk akal. Misalnya target kalau untuk kalian mahasiswa apa lah ya saya bilang ya. Target memiliki penghasilan 10 miliar satu bulan tuh, walaupun itu kedengarannya megah sekali gitu ya, tapi itu nggak realistis. Jadi ada sangat penting bagi seorang pendidik ya untuk membantu menyadarkan anak-anaknya supaya tetap berada di koridor ekspektasi yang realistis, tujuan-tujuan yang realistis, yang masuk akal. Ini bisa dilakukan dengan memberikan perbandingan terhadap prestasinya di masa lalu gitu ya. Merujuk pada penghasilan kamu bulan lalu kayaknya nggak mungkin deh kamu dapat 10 miliar nih. Ini nggak bisa ditinjau lagi ya. Kira-kira begitu ya mungkin ya kalau untuk mahasiswa. Tapi kalau untuk anak SD ya silakan disesuaikan saja cara komunikasinya. Selanjutnya ada beberapa cara lagi yang sudah dijelaskan di buku, tapi saya tutup di sini karena durasinya sudah cukup lama. Saya nggak mau ini terlalu panjang videonya. Silakan dilanjutkan dan plus tolong diselesaikan bagian tentang ciri-ciri perkembangan konsep diri untuk beberapa jenis usia termasuk SD dan SMP ya. Dibaca aja sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kelas insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.